Ya termasuk itu, misalnya kok kita menginginkan sesuatu tapi dengan ambisi besar. Nah, ambisi itu kan force kan. Ya. Jadi daya yang meluruhkan. Ya. Sehingga Anda bergetarnya ini karena Anda paksa untuk bergetar sangat kuat sehingga dia justru patah di dalam bergetarnya. Yang diperlukan adalah Anda tingkatkan cara bergetar semakin cepat, tapi gradatif gitu loh, berkelanjutan dan bertahap naiknya. Maka dia tidak patah. Ambisi itu adalah sebuah paksaan yang semula bergerak getaran itu dengan misalnya frekuensi sekian, tiba-tiba menaikkan patah tuh. Maka ambisi itu mematahkan hasil. Kenapa Anda tidak menghasilkan apa yang Anda ingin? Karena justru ambisi, karena itu mematahkan gerakan. Dan efeknya sangat nyata kan. Orang ambisius itu terdorong oleh semangat melakukan semuanya tergesa-gesa sehingga keseluruhan akal sehat kita malah tidak terpakai, tidak bisa digunakan akal sehatnya. Akhirnya banyak risiko yang tidak terbaca, akhirnya kita malah justru tidak untung jadi buntung karena ambisi. Nah itu cara kerjanya itu seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Algoritmanya itu sudah benar, algoritma kaya yang Anda gunakan. Tapi pada tahap kudroh, pada tahap keterampilan, kemampuan, bagaimana Anda menggunakan pola itu, pola yang Anda gunakan ini bagaimana cara Anda menggunakannya, bertahap, terus menerus, sehingga dia semakin menguat, tapi tidak patah di tengah jalan. Nah, ini kalau patah ya tidak akan mewujudkan hasil yang berbalik, akan mewujudkan hasil yang berbalik ketika dia patah. Nah, isyaratnya dari kajian tafsir saintifik itu apa? Biar ini tidak dianggap, itu kan dicocok-cocoknya saja, itu kan cocokologi. Isyaratnya begitu. Jadi dalam Al-Quran itu banyak disampaikan bahwa amal setiap hamba itu akan diberi apa istilahnya ya? Ganjaran. Apanya? Balasan. Kan ada balasan ya, yang positif negatif sesuai dengan amalnya. Jadi mereka akan diberi balasan dari tindakannya itu seukuran disebutkan la yuzlamuna syai'a, kan itu lah. Mereka tidak akan dizalimi, artinya Allah tidak akan menzalimi pembalasan. Pembalasan pasti sangat adil. Seukuran apa? Seukuran syai', sesuatu. Kemudian di ayat lain wala yuzlamuna fatila. Tidak akan dizalimi seukuran apa? Seukuran fatil. Fatil itu apa? Kayak sumbu, kayak rambut itu. Nah, itu fatil. Jadi kenapa sumbu lilin, sumbu lampu-lampu kuno itu disebut fatil. Nah, artinya string kayak gabai. Terus ada lagi wala yuzlamuna naqira. Terus wala yuzlamuna mithqala dzarrah. Ya, dan seterusnya. Ini sebetulnya mengisyaratkan tingkatan-tingkatan wujud tadi. Wujud kita pada dimensi informasi, pada dimensi kesadaran murni itu dibahasakan dengan syai', sesuatu, karena memang tak terdefinisikan, sudah definisikan. Kalau sudah berevolusi atau bertransformasi pada tataran tadi, sudah sesuatu yang bergetar-getar, sudah pada gerakan bergetar ini, itu masuknya pada istilah fatilah, fatil. Jadi string yang bergetar-getar. Jadi segala sesuatu ini berawal dari apa? Dari getaran yang memunculkan gelombang, string. Ini nanti kaitan dengan string teori itu, getar-getar. Nah, getar-getaran ini bagaimana dia berkonfigurasi dalam getaran dengan pola getaran tertentu, itu yang akan menciptakan energi, melahirkan energi. Nah, kalau sudah energi ini, misalnya wala yudlamuna nakira, dia tidak akan didolimi seukuran nakir. Apa itu nakir? Nakir itu sesuatu yang pendulum yang begini nih. Ya. Jadi getaran kita itu akan melahirkan sub-sub partikel yang kemudian dia bergerak begini. Itu kan nakir. Kayak bola yang Anda pantulkan, memantul terus-menerus. Nah, pola ini yang akan melahirkan energi, akan melahirkan daya besar gitu, persis seperti yang dijelaskan itu kan di fisika itu. Nah, kemarin Dr. Gunadi saya menjelaskan, jadi cahaya laser itu getaran awalnya, gelombangnya itu sangat kecil, 0, sekian, tapi karena dia ditembak, diresonansikan, ditembakkan memantul lagi terus menerus secara konsisten, maka dia akan memiliki energi kuat sehingga bisa digunakan untuk membelah gunung. Semuanya berawal dari nothing, dari sesuatu yang tak terdefinisikan, dari sistem informasi tadi, sistem kesadaran.
yang kemudian dilengkapi dengan algoritma. Algoritma apa? Pola dia bergetar. Setelah pola dia bergetar, ya, itu apa? Iroda. Pola dia bergetar. Dia bergetar menggunakan pola apa? Setelah bergetar, bagaimana dia beresonansi? Getarannya ini dilakukan terus menerus. Ya, semakin kuat membalik. Tentangnya istiqomahnya itu yang akan melahirkan energi nakir. Dari nakir ini kemudian lahirlah sub atomik itu, ya, seperti proton, neutron, elektron dengan pergerakannya akan memunculkan darah, memunculkan atom-atom dan nawan molekul-molekul dan seterusnya. Fabi mahdi hubbihi dhaharat atharu ismihil haqqi fi ni'matil ijab. Dan dengan cintanya, hanya dengan cintanya saja, cintanya Allah, dhaharat atharu ismihil haqq, muncullah dampak dari asmanya Allah. Asma itu apa? Mekanisme kerja ketuhanan yang ditandai dengan kata al-haq, sang maha nyata. Fi ni'matil ijab, muncullah dampak asma dari sang maha nyata pada nikmat pengadaan. Jadi semuanya ada. Beradaan kita itu adalah nikmat. Nikmat ini merupakan dampak dari kerja asma Allah al-haq. Nah, kerja asma Allah al-haq itu bekerja di dalam koridor kerja Allah yang bekerja dengan nilai alhamdulillah. Jadi Allahu, ya, Allahul haqqu, itu artinya mekanisme kerja ketuhanan yang ditandai dengan kata Allah, bekerja dengan nilai, dengan prinsip alhamdulillah, secara lebih spesifik dikerjakan, dieksekusi dengan asma al-haq. Itulah yang akan melahirkan wujud, melahirkan keberadaan, melahirkan keberadaan. Nah, secara coding hak itu apa? Hak itu al-hawa adalah konten. Konten adalah isi informasi yang ada dalam diri. Sejelas apakah informasi yang Anda gunakan? Sejelas apakah informasi yang Anda gunakan? Sedetil apakah informasi yang Anda gunakan? Jadi Anda mau mewujudkan apapun, ini dibalik ini. Asmal hak itu adalah mekanisme, ya, mekanisme kesehatan. Kalau Anda menggunakan berdoa dengan ya hakku, maka Anda akan punya daya cipta, daya mewujudkan yang luar biasa. Dan bagaimana, apa rahasianya? Ya, gunakan cara kerja al-haqqu. Apa itu hak? Hak itu al-hawa, hawa itu konten berhubungan dengan informasi tadi. Bagaimana Anda mengunduh pilihan informasi yang Anda olah dari sistem informasi tunggal tadi, zaman asal, Anda unduh. Makanya Anda mau melakukan sesuatu itu butuh niat, niat itu butuh apa? Gambaran. Sebetulnya Anda mau itu apa toh? Yang Anda mau itu jelas dulu, jelas, detail, terukur dan segala macam. Itu karena hak, unsur hanya harus ada. Kedua, kof dan kof. Hak pun kan berarti hak, kof. Kof itu apa? Atak-atak terus menerus. Bagaimana informasi Anda transformasikan? Anda transformasikan terus menerus dengan algoritma yang ada secara kontinu, secara konsisten. Keterus-menerusan ini loh, artinya fokus dan terus-menerus dengan konsentrasi, dengan kultivasi penuh energi. Itulah rahasia membuat apa-apa yang semula tiada menjadi ada. Rumusnya ya kokoh. Tadi itu laser dengan kemampuan membelah gunung semula tidak ada, tapi secara potensial dia ada, secara alam informasi dia ada. Tapi Anda bekerja dengan algoritma apa? Anda bekerja dengan algoritma, Anda getarkan terus menerus, kemudian selain bergetar-getar ini Anda gerakkan, Anda tembakkan bolak-balik secara beresonansi. Artinya menggunakan metode nakil tadi itu. Setelah menggunakan metode dari shape, dari sesuatu itu informasi, Anda bekali atau kesadaran ini Anda bekali dengan irodah, dengan kemauan, cara bergetarnya. Karena cara bergetarnya beda akan menghasilkan cahaya yang beda, gelombang yang beda. Hanya beda cara bergetar itu akan menghasilkan hasil yang beda. Jadi segala sesuatu ini berawal dari inti partikel yang sama. Hanya cara bergetar yang beda menghasilkan dalam yang berbeda. Cara bergetarnya. Jadi Anda berhimpun dengan istri dengan gaya bergetar tentu melahirkan laki-laki dengan sifat ini, anak laki-laki sifat. Ada bergetar dengan cara yang lain melahirkan anak perempuan dengan sifat yang ini. Hanya berhubungan dengan cara Anda bergetar. Bergoyang tuh. Iya, bergoyang. Dan berhubungan dengan cara bergoyang sperma Anda. Termasuk juga berhubungan dengan cara bergetarnya sperma perempuan.
Maka disampaikan dalam isyarat bahasa hadis ya Nabi, karena antara sperma dan ovum ini, sel telur dalam pertumbuhan itu kan saling saling mendekat. Tinggal siapa yang lebih kuat mendekat itu yang akan dominan. Tinggal siapa yang lebih kuat mendekat. Nah, siapa yang lebih kuat punya daya tarik, punya gravitasi orang akan mendekat itu. Makanya ketika ini semakin malam semakin malam. Ketika perempuan itu hasratnya tinggi, ada lebih hasrat itu kan sesuatu daya yang meluluhkan. Maka kekuatan sel telur dia, kekuatan DNA-nya dia itu relatif lemah karena luruh. Karena dibutuh tenaga besar. Karena hasrat, akhirnya dia yang mendatangi Anda. Akhirnya sel telur itu yang mendatangi sel sperma Anda. Gitu. Karena Anda punya gravitasi yang luar biasa, sel sperma Anda punya sensuality yang luar biasa. Maka ini memunculkan gravitasi daya tarik. Dia kemudian mendekat, sel telur itu mendekat begitu cepatnya pada Anda. Maka Anda yang relatif berjalan santai kan punya kultivasi energi yang lebih besar. Maka kemudian rumusan DNA Anda yang akan lebih dominan. Maka kalau ingin punya anak laki-laki dengan sifat Anda dominan, buatlah istri Anda berhasrat sementara Anda lebih tenang. Itu. Kalau pengen anak perempuan, berhasratlah Anda sehingga Anda yang tertarik oleh gravitasi perempuan. Gitu. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan sudah diisyaratkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya. Dan ternyata itu berhubungan dengan siapa yang memiliki gravitasi yang lebih tinggi dan siapa yang digangsungkan oleh hasratnya. Itu. Maka Anda dengan uang juga sama. Buatlah uang itu yang berhasrat untuk mendekat ke Anda. Jangan lagi yang berhasrat untuk mendekat ke uang, semakin jauh ya, semakin lemah energi Anda untuk merengkuh uang. Kuatkan gravitasi keuangan Anda sehingga uang itu sangat tertarik dengan Anda dan uang itu mau tidak mau harus mendekat cepat Anda. Jadi Anda akan menguasai uang, bukan Anda dikuasai uang. Nah, seperti tadi itu ya. Wah, orang mau ngasih mobil aja cepat gopo-gopo. Kalau gitu agak dicuekin, agak main trik sedikit ya, dicuekin. Enggak, mobil saya sudah enggak. Pokoknya ini untuk jenengan, kalau enggak jenengan terima, wah gimana saya? Apa salah saya, Bu? Jenengan enggak mau nerima loh. Orang mau memberi saya berharap pada karena gravitasi itu saya beri ya aja kan. Sambil ngetrik sedikit-sedikit gitu. Ngetriknya apa? Ya itu tadi pura-pura. Enggak, mobil saya sudah banyak. Enggak. Untuk semakin menguatkan itu. Menguatkan dasar dia untuk memberi. Jadi posisi kita menerima tapi tangan kita di atas yang memberi itu kan ada. Ya itu. Ini rasanya hak ya. Jadi informasi itu harus sangat jelas, harus sangat tegas kesadarannya. Kemudian Anda kerjakan dengan algoritma, kemudian Anda tembakkan dengan cara fatil itu. Pola yang Anda gunakan ya sesuai kesadaran yang Anda hadirkan. Karena Anda kesadaran hadir adalah kesadaran kaya, maka pola yang Anda gunakan harus pola bergetarnya partikel boson itu dengan cara bergetarnya partikel kaya. Nah, setelah dia bergetar, bagaimana yang Anda tembakkan? Mulai Anda kirimkan informasi ini, maka dia mengirimkan informasi kemudian mantul balik lagi untuk mendapatkan kekuatan daya laser tadi itu. Jadi mudah untuk menembus itu mudah. Bagaimana Anda menembus misalnya ke Sumarekon agar tiba-tiba merasa butuh dengan Anda dan berharap Anda mendoakan dia. Nah, itu lagi. Itu caranya itu. Dia disebut trik cerdas. Ya, trik cerdas. Kalau hanya menggunakan rumus kerja keras, wah, saya berharap dalam waktu dekat Anda kaya. Harus menggunakan rumus kerja cerdas. Ya enggak, tapi keras. Kerasnya doang. Iya. Keras tapi durasinya singkat. Wa bisir fi ridwani tasaffasat atharu ismihil maliki fi fadl ibadah.
dan hanya melalui pancaran atau percikan ridhonya Allah, kerelaannya Allah, tasakhasa wujud atharu ismil malik, dampak dari asma al-malik, mekanisme kerja ketuhanan disebut al-malik, yang memiliki memiliki daya lekat sifat bil imdad di dalam anugerah yang disebut al-imdad, pembekalan, pemberian potensi. Pemberian potensi ini sangat berhubungan dengan daya lekat. Bagaimana ada memunculkan daya tarik dan daya lekat yang sedikit terhadap apa yang ada ini. Dan itu harus disterilkan. Makanya masuk rumusnya itu yang berhubungan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan apa yang Anda mau. Anda mau, ya murni cukup mau gitu saja, sesederhana itu. Anda mau, tidak diembel-embel dengan mau dengan hasrat yang besar. Ya. Ini berarti Anda sudah tidak murni lagi. Karena antara mau dan hasrat itu dua hal yang berbeda. Jadi mau, ya cukup mau, kuatkan kemauan Anda tapi tanpa hasrat. Nah, ini gimana caranya? Kuatkan kemauan Anda tapi tanpa hasrat. Maka semakin kuat kultivasi Anda dan Anda tidak akan luruh. Yang muncul itu power bukan force. Karena mau itu ya kejadian, dia tidak positif, tidak negatif, nyantai saja, mau ya mau gitu. Yang memberikan sisi negatif itu adalah hasrat dari kemauan. Maka bagaimana Anda punya kemauan yang sangat kuat tapi tidak disabotase, tidak dibajak oleh emosi, tidak dibajak oleh keraguan. Itu mana ikhlas, memurnikan kemauan Anda, memurnikan kemauan Anda. Ya, setelah Anda memurnikan kemauan itu, maka ikuti rumus kemauan dengan pola ini, memurnikan kemauan yang kuat sehingga nanti dia apa? Dia akan bekerja mengikuti algoritma sebagaimana yang Anda mau. Itu hasilnya ikhlas. Kemudian dia akan terus beresonansi dengan konsep nadir sehingga mengkultivasikan energinya dengan konsep ridho. Ridho itu Anda betul-betul merelai keberadaan itu. Anda merasa nyaman, Anda menyenanginya, Anda mencintainya, Anda rela sepenuh hati. Sepenuh hatian di situ dengan kenyamanan yang dan penerimaan yang luar biasa. Anda berharap kaya, tapi Anda tidak punya kondisi psikologis, kondisi penerimaan kaya yang luar biasa. Contoh, Anda mengajukan pinjaman Pak, misalnya ya, Anda mengukur, oke, saya sebetulnya hanya punya kemampuan pinjam itu 500 juta misalnya. Tapi Anda punya agunan yang ketika diajukan 1 miliar misalnya ya, itu akan diiyai. Saat Anda diijai dan Anda mau menerima, jantungnya berdegup, karena tubuh kita juga punya alat respon ya, alat ukur respon. Berdegup berarti tanda bahwa kita tidak siap menerima jumlah itu. Anda mau menerima 1 miliar, tapi sebenarnya Anda tidak siap menerima 1 miliar. Lah yang sering mengakibatkan Anda itu kacau karena itu antara kemauan dan kesiapan menerima apa yang Anda mau itu tidak kompatibel, tidak selaras. Kesanggupan Anda menerima atas apa yang Anda maui, maka ukurlah kemauan itu. Itu. Ukurlah kemauan itu.